Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel My Tarot Indonesia. Dan kali ini aku akan memberikan pick a pile tarot reading, general reading, dengan tema apa yang membuatmu sulit dilupakan. Sebelumnya aku perlu mengingatkan ya bahwa ini adalah general reading, jadi energinya juga sangat general, bisa resonate ataupun tidak. Tetapi terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan bisa dari readingan ini kamu bisa mendapatkan insight ataupun pembelajaran yang bisa membantu kamu untuk menjadi lebih baik ke depannya. Oke, di sini kita sudah ada 3 pile ya. Ada pile pertama dengan kristal warna merah, pile kedua dengan kristal berwarna kuning, dan ada pile ketiga dengan kristal berwarna pink. Teman-teman silakan pilih salah satu pile ya, yang paling sesuai dengan kehendak teman-teman, dengan hati teman-teman, ataupun yang teman-teman rasa energinya yang paling align nih dengan energi yang teman-teman rasakan pada saat ini. Oke, kalau teman-teman butuh waktu lebih untuk memilih file yang mana, silakan pause videonya. Dan setelah ini kita akan langsung lanjutkan dengan file readingan yang pertama untuk teman-teman yang memilih file dengan kristal berwarna merah. Oke teman-teman, kita akan langsung mulai dengan readingan file pertama ya. Untuk teman-teman yang memilih file readingan pertama dengan kristal berwarna merah, kita akan lihat energi apa yang membuatmu sulit dilupakan ya. Kita akan ambil total 6 kartu dan kita juga akan lihat bottom of the deck-nya untuk melihat energinya nih. Sebenarnya apa sih yang membuat kamu itu sulit dilupakan? Nah, mungkin banyak nih teman-teman kamu ataupun ada orang-orang yang bilang, yang entah kenapa kok kayaknya keingat kamu terus ya. Sebenarnya ada apa nih? Nah, kita akan coba lihat nih di sini sebenarnya energinya seperti apa. Kita sudah ada the Fool. Di sini ada the Fool, Two of Pentacles, Seven of Wands, ada the Chariot, ada the Page of Swords, ada the Tower. Oh, ada the Fool, ada the Tower. Oke. Bottom of the deck-nya ada Ace of Cups. Oke, teman-teman. Apa yang membuat kamu nih yang memilih pile nomor 1 sangat sulit untuk dilupakan? Energinya seperti apa? Nah, di sini kalau mungkin aku rangkum dengan satu kata ya. Energi yang paling kelihatan dari kamu itu spontan ya. Spontaneity lah ya, istilahnya spontanitas gitu, the Fool. Karena ada the Fool di sini, ada the Fool, ada the Tower. The Fool sama the Tower itu kombinasi yang lumayan sebenarnya ya dalam banyak readingan. The Fool dan the Tower itu adalah spontan yang membawa perubahan begitu. Jadi kamu bukan asal spontan yang ya hura-hura, ya asal nyeblak. Ya pokoknya kalau gue lagi pengen ya udah ayo gitu. Kamu nggak seperti itu. Kamu itu spontan yang justru bisa membuka mata orang lain. Nah itu sebenarnya langka. Nah itulah yang banyak, yang aku rasa mungkin kamu sadar ataupun nggak sadar, banyak nih dari sikap spontan kamu yang ternyata membuka mata orang lain, dan itu yang sangat membekas ke diri orang lain gitu. Nah karena itulah kamu jadi sangat sulit dilupakan. Di sini unik juga, ada Two of Pentacles, ada Seven of Wands ya. Mungkin kamu tahu ya, mungkin kamu kebayang ya, kebanyakan orang spontan itu kesannya itu kayak sedikit rada dalam tanda kutip random nggak sih, ya kan? Nah kamu tapi uniknya kamu itu enggak, kamu itu spontan, kamu itu rasanya ya memang ya udah live, istilahnya hidup secara penuh gitu. Kalau ada tantangan dan bisa kamu hadapi ya hadapi. Kalau kamu merasa hidup itu harus kamu jalani dengan baik ya kamu harus jalani dengan baik. Kalau kamu rasa masih ada sesuatu yang perlu kamu pelajari atau ada sesuatu yang perlu kamu hadapi walaupun kamu belum tahu banyak, ya kamu nggak apa-apa, kamu berani maju ke depan, yang penting mulai aja dulu gitu. Nah jadi ada sedikit kontradiksi ya, kamu spontan tapi bukan berarti kamu random banget. Kamu itu sebenarnya mau maju ke depan karena kamu di dalam tanda kutip kamu percaya gitu, kamu punya kemampuan. Kalaupun ketika sesuatu akhirnya terjadi nggak sesuai dengan kehendak kamu, ya kamu siap menerima konsekuensinya dan kamu tetap berjalan ke depan dan kamu nggak jadi pahit dengan kehidupan gitu. Jadi ada rasa optimisme yang sebenarnya dalam tanda kutip luar biasa gitu. Jadi kamu nggak hanya spontan hanya karena ingin dilihat berbeda ataupun menyenangkan, kamu spontan karena kamu memang menganggap ya hidup ini harus dijalani gitu loh. Hidup ini harus dinikmati dalam tanda kutip ya.
ya kalau lagi istilahnya lagi sukacita ya dinikmati, lagi nggak sukacita ataupun lagi sedih ataupun lagi bobrok banget ya harus dinikmati juga gitu ya. Itulah kehidupan, that's life gitu. Itu prinsip kamu. Dan itu mungkin menurut kamu itu biasa ya. Menurut kamu itu ya udah sih, emang ya aku orangnya begini kok ya. Dalam tanda kutip apa adanya gitu ya. Ya udah, emang rada istilahnya rada mau ngapain ya ngapain, rada ambil keputusan juga ya langsung main tembak kadang-kadang ya, tetapi nggak ada energi yang random gitu di diri kamu. Mungkin kalau aku lihat di sini intuisi kamu juga selalu bermain sebenarnya di balik rasa spontanitas kamu gitu. Jadi walaupun kamu kesannya langsung, kamu istilahnya kamu kelihatan yang ngambil keputusan itu dengan cepat, tapi sebenarnya di balik itu mungkin entah hati kamu, entah otak kamu, entah intuisi kamu itu sebenarnya sudah langsung mempertimbangkan segala kemungkinan yang terjadi, dan terlepas dari apakah kemungkinan itu jalan ataupun enggak, sesuai dengan kehendak kamu ataupun tidak, kamu juga percaya sama diri kamu, sama energi kamu bahwa ya udah, kalau memang terjadi dengan sesuai kehendak aku, ya aku bersyukur. Kalau nggak terjadi sesuai dengan kehendak aku, ya udah, aku tetap sedih, aku tetap mungkin ya kecewa, tapi tetap aku nggak akan pahit sama hidup dan aku akan menjalinnya dengan baik. Nah itu loh, itu yang membuat apa ya, kamu itu meninggalkan kesan gitu loh. Jadi istilahnya kontradiktif soalnya kamu itu ya, spontan membawa perubahan tapi nggak pernah random gitu ya. Mungkin kamu kebayang lah ya, aku juga agak susah nih mengungkapkannya karena memang unik. Nah keunikan itu bukan membuat kamu nggak jelas, keunikan itu membuat kamu berkesan sama orang-orang, dan itu yang membuat kamu sulit dilupakan. Di sini ada Ace of Cups ya, mungkin sedikit bukan nasihat ya, tetapi sedikit awareness kepada kamu adalah jangan sampai rasa spontanitas kamu itu membuat kamu sedikit dalam tanda kutip lupa diri nih, oke? Nah jadi kamu harus tetap juga harus secara sadar nih untuk mempertimbangkan segala konsekuensi ataupun segala resiko dari apapun yang kamu lakukan ataupun apapun yang kamu katakan, karena atas dasar spontanitas kamu seperti itu. Nah bukan dalam artian jelek, tetapi lebih ke awareness gitu kan, karena siapa tahu karena namanya manusia ya, bisa align ataupun tidak. Kalau aku lihat mayoritas orang itu sebenarnya align sama kamu, tetapi tetap ada presentasi kecil orang yang mungkin energinya itu entah energinya memang tidak sesuai dengan kamu, tidak align dengan kamu, ataupun memang mereka memiliki cara melihat hidup yang berbeda, yang mungkin melihat sifat kamu dan malah bertabrakan dengan energi mereka gitu. Nah itulah yang mungkin kamu harus sedikit aware gitu. Jadi tetap istilahnya kalau aku boleh kasih saran ya, sesuai dengan kartu ini, tetap spontan. Itu adalah salah satu kelebihan diri kamu. Tetap spontan, tetap grounded lah ya istilahnya, tetap spontan tapi grounded, tetap spontan tapi jangan random. Nah tapi tambah satu sisi sedikit lagi adalah kamu juga harus aware apapun yang kamu ucapkan ataupun yang kamu lakukan, agar tidak accidentally ataupun tidak secara sengaja menyakiti orang lain yang memang energinya bisa jadi bertolak belakang dengan kamu. Karena tentunya energi itu nantinya akan berinteraksi loh ya. Jadi tetap untuk orang-orang seperti itu, antara memang kamu harus sedikit lebih aware agar energi mereka akhirnya tidak malah dalam tanda kutip berinterferensi dengan energi kamu dan malah membuat energi kamu menjadi down gitu. Nah jangan sampai seperti itu, karena rasa spontanitas kamu yang kurang dibarengi dengan awareness terhadap apa yang kamu ucapkan ataupun kamu pikirkan ataupun kamu ucapkan, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi teman-teman itulah ya kurang lebih hal yang membuat kamu nih sulit dilupakan untuk teman-teman yang memilih palu nomor 1. Kita kan langsung lanjutkan dengan palu nomor 2 ya. Ya teman-teman, kita akan langsung lanjutkan dengan palu nomor 2 ya. Dan untuk teman-teman yang memilih kristal berwarna kuning, kita akan langsung lihat energi apa nih yang dari kamu yang membuat kamu itu sulit dilupakan. Queen of Wands. Kita akan ambil total 6 kartu ya. Kita juga akan lihat button of the deck-nya. Ini kartu kedua ya tadi ya. 2 Queen of Wands. Ntar aku susun dulu ya teman-teman ya. Queen of Wands, Ten of Pentacles, The Emperor, Three of Pentacles. Oke, ada Queen of Wands, Ten of Pentacles, ada The Emperor, ada Three of Pentacles. Kita akan ambil 2 kartu lagi. Oke, ini aku ambil kartu dulu ya, karena yang tadi bertabrakan. Two of Wands. 1 kartu lagi ya teman-teman ya.
Oke, kita sudah dapat ya kartu keenamnya, ada Queen of Swords di Two of Wands, Queen of Wands, Ten of Pentacles di Emperor. Oke. Dan di bottom of the decknya kita ada di apa nih? Di Empress. Oke. Oke, teman-teman. Kalau aku rangkumkan nih ya, apa sih yang paling membuatmu itu sulit dilupakan nih? Satu kata ya, kelas. Berkelas ya. Berkelas bukan berarti yang berkelas kelas bangsawan ya, bukan, tetapi ada kelas di energi yang kamu pancarkan, di aura yang kamu pancarkan. Nah, itu yang membuat orang itu sulit lupa nih sama kamu, yang membuatmu sulit dilupakan. Kenapa? Karena di sini ada banyak kartu kerajaan ya. Dan kartu rajanya itu ada Queen. Di sini ada Queen ya, ada Queen, ada di Emperor, ada Queen of Swords, ada di Empress. Jadi ada di Emperor, ada di Empress. Ini dua-duanya kartu major arcana yang menggambarkan kerajaan sebenarnya. Terus ada Queen of Wands, ada Queen of Swords. Di sini kalau aku lihat memang kamu itu bukan berkelas dominan ya, bukan berkelas dominan ke arah sengak atau sombong gitu, enggak. Kamu itu kelasnya itu adalah orang itu melihat kamu itu memang berkualitas gitu loh. Berkualitas entah dari cara kamu, bisa dari banyak hal ya. Entah dari cara kamu membawa diri, entah dari cara kamu berbicara, entah dari cara kamu berpikir, entah dari cara kamu berpakaian juga bisa. Entah dari pencapaian-pencapaian materi yang sudah kamu raih dalam fase hidup ini ya, karena ada Ten of Pentacles juga di sini. Bisa dari banyak hal ya, tetapi orang yang melihat kamu itu langsung merasa bukan terintimidasi justru. Kenapa? Karena di sini Queen semua. Yang muncul kan Queen semua, hanya di Emperor. Emperor itu melambangkan bahwa memang kamu itu seorang yang teguh gitu ya, tegas gitu loh. Dan memang ketegasan itu yang membawa kamu seperti sekarang. Nah, tapi terlepas dari itu ada di Empress, ada Queen of Wands, ada Queen of Swords. Jadi orang itu nggak merasa terintimidasi dengan semua kedewasaan kamu, dengan semua kelas kamu. Itu orang nggak merasa kamu jauh, malah orang merasa kamu itu kok bisa ya, ada orang berkelas, ada orang yang berkualitas, tapi nggak, auranya itu merasa malah kita itu pengen mendekat gitu. Kamu mungkin bisa membayangkan ya, karena kan memang banyak ya orang yang entah udah saking berkelasnya, entah saking kayaknya, entah saking sangat terampilnya dalam, atau entah saking banyaknya dielu-elukan oleh banyak orang, malah jadi ketika kita melihat orang itu kayak enggan, kayak malah aduh kayaknya nggak pede deh ngedeket sama dia gitu. Nah, kamu anehnya enggak gitu, kamu tetap memancarkan kelas itu, kualitas itu, tapi orang tuh nggak ada yang merasa terintimidasi sama kamu, malah orang itu merasa ih, ada sesuatu yang menarik loh sama orang ini, ada sesuatu yang kayaknya membuat kita itu pengen mendekat loh malah kepada kamu gitu, entah untuk ngobrol dengan kamu, entah untuk mendengar cerita-cerita kehidupan kamu, entah mungkin untuk mendengar nasihat-nasihat kamu juga bisa. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi memang kamu itu memiliki kelas, elegansi lah ya istilahnya. Kamu itu memiliki elegansi dalam menjalani kehidupan dan dalam cara kamu membawa diri tanpa membuat orang lain merasa rendah. Nah, itu yang energi yang paling dominan, energi yang paling aku rasakan, yang bisa aku rangkum dari hasil readingan kita untuk file nomor kedua hari ini. Oke. Nah, di sini kalau aku lihat mungkin sedikit refleksi ya, sedikit bukan masukan sih, lebih sedikit mungkin refleksi, tambahan insight untuk awareness. Pastikan untuk tetap mengimbangi aura kamu dengan kelembutan di sini ya. Bukan berarti misalkan bukan berarti artinya kamu jadi menye-menye gitu, enggak gitu. Nah, tetapi memang ada beberapa orang ya yang mungkin tetap akan ada orang yang melihat kamu itu dalam tanda kutip dominan gitu. Nah, kamu harus bisa menunjukkan bahwa di balik ketegasan kamu, kedewasaan kamu, kelas ataupun kualitas kamu itu tetap orang yang lembut. Dan aku tetap melihat kamu itu memang orangnya lembut. Kamu itu orangnya empati, gampang berempati sama orang lain, sensitif terhadap apa yang orang lain rasakan. Nah, disinilah kamu bisa merefine kembali nih rasa kelembutan itu, kehangatan kamu gitu. Nah, agar tentunya kualitas-kualitas diri kamu itu tetap bisa kamu pancarkan kepada orang lain, kepada orang-orang yang ada di dekat kamu, ataupun orang-orang yang berinteraksi kepada kamu, dan tentunya tidak membuat kamu
malah jadi overthinking. Barusan tadi kenapa, apa gue terlalu banyak memberikan nasihat ya? Apakah barusan tadi aku kesannya terlalu banyak mendominasi pembicaranya? Nah, kadang-kadang soalnya begitu gitu. Nah, ini bukan kualitas buruk ya, lebih kepada insight tambahan yang mungkin bisa kamu lebih aware agar kualitas diri ini tetap bisa kamu pancarkan secara optimal dan tetap bisa menginspirasi banyak orang, lebih seperti itu. Oke. Nah, kurang lebih teman-teman seperti itu ya, gambaran energi kualitas diri kamu yang membuat kamu sulit untuk dilupakan untuk orang lain, untuk teman-teman yang memilih tanggal nomor 2. Oke, terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah memilih file nomor 2. Kalau begitu, setelah ini akan kita langsung lanjutkan dengan file nomor ketiga. Oke, teman-teman, berikutnya kita akan langsung melihat untuk readingan file nomor 3 untuk teman-teman yang memilih file readingan nomor 3 dengan kristal berwarna merah muda ini ya tadi, atau berwarna pink. Kita akan langsung lihat nih energi yang membuat kamu sulit untuk dilupakan orang lain ya. Kita akan ambil total 6 kartu. Kita juga akan lihat bottom of the deck-nya, which 5 of cups, king of wands, ada 5 of cups, king of wands, 3 of cups. Oke, ini sebentar ya aku rapikan. Kelihatan semua ya teman-teman ya. Oke. Ini apa ini? Seven of swords. Oke. Oke, kita sudah ada 4 kartu ya. Kita akan ambil 2 kartu lagi untuk melihat energi dari kamu yang paling sulit dilupakan oleh orang lain, atau apa yang membuat kamu paling sulit dilupakan oleh orang lain. Oke, kita akan ambil 2 kartu kembali. Knight of Swords, satu lagi ya. Oke, ini kita shuffle dulu ya sampai muncul 1 kartu. The High Priestess. Oke. Bottom of the deck-nya ada 8 of Wands. Ya. Oke, teman-teman. Ini kombinasi kartunya aku akuin agak cukup unik nih. Kalau misalkan ditanya apa yang membuatmu sulit dilupakan, nah, aku mungkin bisa bilang kamu itu ada 2 sisi ya. Ada 2 sisi yang muncul bersamaan dan itu justru yang membuat kamu itu sulit dilupakan. Kamu itu adalah orang yang misterius tapi juga punya sisi belak-belakan. Nah loh, ya kan? Nah, jadi itu yang membuat orang itu kadang bingung ya. Mau mengkategorikan kamu itu sebagai gimana sih orangnya gitu. Istilahnya kamu itu menimbulkan rasa penasaran yang cukup besar untuk orang yang pernah mengenal kamu gitu. Karena kamu itu di satu sisi misterius. Aku melihat kamu itu bukan berarti kamu sok misterius ya, enggak. Tetapi memang kamu itu dalam hati memang sangat selektif sebenarnya untuk membuka diri kamu kepada seseorang, atau apalagi orang yang memang belum kamu anggap dekat dalam tanda kutip ya. Misalkan entah mungkin cuma teman ataupun kenalan ataupun mungkin baru beberapa kali ketemu, dan mungkin kamu juga belum mempertimbangkan mereka sebagai inner circle kamu ataupun teman yang dekat ataupun teman yang aman untuk kamu berbagi segala sesuatu gitu. Jadi sebenarnya memang ada kecenderungan dalam diri kamu itu yang, sekali lagi ini bukan menutup diri ya, tetapi selektif ya, lebih ke selektif. Kamu nggak sembarangan membuka segala sesuatu kepada orang. Nah, tapi ada tapinya nih, di satu sisi kamu itu juga sebenarnya belak-belakan gitu. Nah, bisa jadi belak-belakan ini dalam artian kamu itu ketika berinteraksi sama orang, kamu itu nggak keberatan sebenarnya untuk membuka percakapan, untuk menceritakan hal-hal kekonyolan, bahkan mungkin dalam tanda kutip pengalaman-pengalaman memalukan kamu gitu ya di zaman dulu itu kamu nggak pusing gitu menceritakan itu semua gitu. Dan itu membuat orang lain itu mengenal kamu itu, waduh, ini orangnya rame nih, wah, ini orangnya gacor nih. Nah, tapi orang lain itu juga ngerasa
kamu itu belum nunjukin semuanya gitu. Nah, jadi mungkin kamu kebayang ya. Jadi kamu itu selalu kalau di depan orang-orang, apalagi yang baru kenal sama kamu itu cenderung dinilai initially ya, secara inisial di awalnya itu kamu pasti dinilai itu wah orangnya rame, orangnya asik, orangnya ngoceh terus, orangnya cerewet, orangnya gacor, orangnya apa aja semua diceritain gitu. Tapi orang lain juga ngerasa dia udah nyeritain banyak hal tuh kayaknya masih belum mengenal dia dengan baik ya. Nah itu loh, itu ada sedikit apa ya, ini aku agak susah ngejelasin tapi mungkin kamu sendiri bisa ngerasain gitu, bahwa seringnya begini nih, ada orang yang mungkin ngerasa sudah dekat ke kamu, sudah dekat nih sama kamu, misalkan iya gue udah dekat banget sama si A gitu. Nah tapi kamu kalau ditanya emang lu ngerasa dekat sama dia, enggak sih. Nah itu loh, agak sedikit bukan ironis ya, agak sedikit dalam tanda kutip keanehan gitu. Bukan aneh juga sih sebenarnya, tetapi karena memang kamu itu by default itu selektif. Kamu itu memang selektif. Kamu itu punya istilahnya inner world gitu ya. Kamu punya dunia di dalam pikiran kamu dan hati kamu itu yang memang kaya gitu. Memang kaya, dan yang kamu bagikan kepada orang-orang itu adalah dalam tanda kutip ya, hanya bagian luarnya saja, dan itu tetap bagian dari kamu. Jadi orang itu tetap selalu dapat versi teaser dari kamu, tetapi belum pernah, bukan belum pernah ya, tetapi orang tuh sadar mereka tuh belum dapat potongan klip film aslinya loh. Baru dapat teasernya, dan teasernya aja udah seru banget. Wah, aslinya gimana nih? Tapi ternyata aslinya, wah susah banget nih ngorek klip aslinya nih dari kamu gitu. Nggak semudah itu. Nah itu yang membuat orang lain tuh dalam tanda kutip penasaran, merasa deket, tapi tetap ada rasa penasaran ke kamu. Nah kan cukup banyak ya orang yang kalau udah ngerasa deket udah nggak penasaran lagi. Nah orang lain tuh enggak, karena orang lain tuh udah merasa deket sama kamu udah cerita semuanya, tapi masih merasa kayaknya masih ada yang kurang, belum dia ceritain deh, masih belum ada yang dimengerti deh tentang dia. Akhirnya masih ada penasaran. Jadi kamu menimbulkan dua sisi sekaligus, membuat orang lain merasa dekat, tetapi juga tetap membuat orang lain penasaran. Nah itu, wah kalau di dalam relationship ini, tapi ini kita bukan relationship ya, karena kita ini temanya adalah apa yang membuat musuh dilupakan. Tetapi ini kalau dalam relationship, wah ini benar-benar senjata mematikan sih, yang membuat orang tuh dalam tanda kutip bisa obsesi sih sama kamu ya, entah dalam hal positif ataupun negatif ya tentunya gitu. Oke, di sini kalau bottom of the deck-nya itu Eight of Wands ya. Di sini mungkin sedikit insight ataupun sedikit saran saja adalah pastikan bahwa terlepas dari kegacoran kamu, ke apa ya istilahnya, ke kemudahan kamu untuk membagikan segala sesuatu, tetap pastikan untuk mengkomunikasikan intensi kamu dengan lebih jelas ya tentunya gitu. Nah, karena mungkin ya kamu itu karena terlalu selektif dalam membuka diri ya, membuka diri secara utuh lah ya istilahnya gitu. Kamu mungkin agak cenderung lebih memilih kata-kata yang kadang-kadang tuh bisa ambigu nih sama orang gitu. Nah ini tentunya bisa ditafsirkan ke banyak hal ya, bisa kamu relate juga kepada case real kamu nih di dalam kehidupan yang kamu jalani gitu. Nah, pastikan kamu juga bisa mengkomunikasikan intensi kamu secara lebih jelas nih kepada orang lain gitu. Bukan berarti jadinya ketus ataupun sangat direct ataupun akhirnya tanpa sengaja menyakiti orang lain ya. Enggak seperti itu. Nah, tetapi juga pastikan bahwa terlepas dari kualitas yang ada di diri kamu juga memastikan agar orang lain tidak berasumsi hal yang sebenarnya salah kepada kamu, yang justru nanti bisa mungkin mendatangkan konsekuensi ataupun hal-hal yang sebenarnya tidak kamu harapkan. Nah, kurang lebih seperti itu ya, karena ada Eight of Wands di sini. Gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti ya teman-teman, untuk yang memilih pile nomor 3, itulah yang membuat kamu sulit dilupakan. Kamu itu misterius, tapi juga terus membuat orang lain merasa penasaran. Nah, itu tanda kuncinya. Oke teman-teman, terima kasih ya yang sudah memilih pile nomor 3, dan dengan readingan pile nomor 3, berarti sudah cukup juga untuk readingan kita pada kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Aku berharap kita bisa berjumpa kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih sekali lagi ya teman-teman, dan salam semesta. Semoga semesta selalu bersama kita dan membawa kita ke arah yang lebih baik.